Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah diberikan oleh Allah Ta'ala satu kenikmatan yang besar, yakni dipertemukan dengan saudara kita muslimin satu sama lain dalam rangka untuk satu tujuan, satu niat, yakni mencari belas kasih daripada Allah Ta'ala, untuk sama-sama belajar di sunnah ini yang kita niatkan bahwasanya semua ilmu itu adalah dasar daripada awal untuk memulai daripada amalan. Jadi jangan sampai beramal tidak ada ilmunya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kemudian kita taklid, mengikuti sesuatu barang yang belum pasti, sehingga bisa ikut ke sana, bisa ikut ke sana, ikut ke sana. Lah kita sudah jelas ikutannya, yakni sana. Orang yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam inilah orang yang terbaik, ya, orang yang mendapatkan satu predikat termulia di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan sebelum pengangkatan beliau menjadi nabi pun orang-orang di sekitar sana menamai dirinya, memberikan satu kepada Rasulullah suatu panggilan bukan namanya, yakni satu gelar yang diberikan kepada orang-orang itu, yakni al-amin, ya, dapat dipercaya. Kemudian tugas kita yakni fastamsik ma yuha ilaika fa innaka ala siratul mustaqim. Dan awalnya kepada Rasulullah, berpegang teguhlah kalian ini dengan apa yang telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan sesungguhnya aku itu adalah di atas jalan yang lurus. Tetapi kalau kita tidak di jalan yang lurus, tidak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, falamma zahu azaghallahu qulubahum, selaginya kita ini menjauh daripada Allah, ataupun Allah akan menjauh kepada kita, dan yang rugi buat kita. Taruhlah kita semua tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, menutupi daripada semua kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala yang pernah Allah berikan kepada kita masing-masing ini. Allah pun mutimman nurihim walau karihal kafirun. Allah akan tetap menyempurnakan nurnya, yakni aturan Allah, dinnya Allah Ta'ala ini, ya. Dinnya Allah Ta'ala ini walaupun orang-orang kafir tetap membencinya, tetap disempurnakan. Dan musuh-musuh Allah Ta'ala itu, kita masih hidup barangkali dihancurkan oleh Allah Ta'ala, atau kita sudah bapak dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita yaitu tadi fantasik bima iya ilaika, berpegang teguh apa yang telah diwahyukan kepada. Di sininya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala,
dan kita ini punya bebanan yang sama, masing-masing sama untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Rasul saja dibebani untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Sebagai pembuka saya ya. Kemudian kita lihat untuk selanjutnya di kajian kita malam hari ini di kitab masih jinayatnya. Oh dia jinayatnya. Bab dia. Terakhir telah saya bacakan hadis yang ke-1030 dalam urut-urutan hadis dalam kitab saya. Atau nomor 7 dari bab. Sekarang hadis yang ke-1031. Wa anhu, dan darinya. Ini kembali ke hadis 1030. Yakni Amr bin Su'aib. Jadi Amr bin Su'aib radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mawadhihi, pada urusan luka yang tampak. Luka yang tampak itu khamsun, ada 5. Khamsun minal ibili, yakni 5 dari unta. Jadi 5 unta. Jadi kalau di sini keterangannya al-mawadhihi ini luka yang bisa menampakkan tulang. Jadi rupanya itu dalam tulang. Yang melukai orang sampai tulangnya itu kelihatan. Maka dia terkena dia, ya, terkena denda. Dendanya kalau di sini adalah 5 ekor unta. Tidak disebutkan umur unta. Yang kemarin ada sebutan-sebutan, ada jadaah, ada musinah, ya, ada unta-unta yang giginya sudah tanggal, ada yang unta-unta yang giginya belum tanggal. Jadaah itu kalau unta kan umur 3 tahun mungkin. Tapi kalau kambing itu umur 7 bulan. Dan ini kalau punyanya cuman itu maka boleh disembelih untuk kurban. Untuk kurban. Jadi kalau wah saya tidak punya kambing yang sudah koel, bahasa kita sudah musinah, sudah umur 2 tahun yang lengkap, tapi bayi 7 bulan boleh disembelih. Atau 1 tahun lebih gitu saja. Ini 7 bulan boleh. Bahkan kalau sahabat itu saking semangatnya ketika Rasulullah SAW untuk menggasung untuk berkorban itu, masya Allah, sampai apa itu menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya punya indi ibil ya Rasul, saya itu punya unta ya Rasul. Tapi untanya unta betina, bagaimana Rasulullah? Oh jangan. Nah, kalimat jangan dari Rasulullah itu wong gaduh unta, bukan masalah betinanya, tapi masalah itu untuk gaduhan. Mau kau sebelih untuk korban, jangan. Lah kalau di sini ini sebagai denda itu tidak disebutkan unta umur berapa. Kan enak kalau unta unta. Maka orang yang baik tidak memperpanjang permasalahan unta yang bagaimana lah ya. Umur berapa ini, atau pejantan atau betina loh, jadi tambah dipersulit. Begitu ada permudah maka ya sudah. Maka sering ketika Rasulullah SAW itu pada suatu hari itu berkhutbah, maka ayo salni Rasul kan gitu, bertanyalah kepadaku yaumin, pada hari ini saya akan menerangkan semua dan akan saya jawab. Sampai orang itu menanyakan sesuatu, ya Rasulullah siapa bapakku? Kan itu kan urusannya opo. Oh bapakmu Kudafa. Itu betul.
Nabi tenang ya. Sampai pertanyaan-pertanyaan dibebankan kepada beliau pada saat itu sampai Umar yang begitu kerasnya saja tersungkur dan sujud, ya, bersujud kepada Allah, ya, sudah meridhokan bahwa Islam ini untuk dijadikan agama dan Muhammad itu sebagai nabi. Islam sudah sempurna. Mengkhawatirkan kalau pertanyaan ini kalau dijawab oleh Nabi justru memperberat dia, yang dikhawatirkan itu. Di akhir-akhir usia Rasul sudah kayak mau pamitan itu kan sudah ada kayak ada kabar layu kan ya, dari malaikat maut itu kan sudah semua sudah kamu tanyakan. Bahkan dia Juwada itu ketika beliau berkhutbah itu, kalian menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di sini. Kalian yang hadir di sini harus menyampaikan apa yang saya sampaikan itu nanti kepada mereka yang tidak hadir di sini. Rawahu Ahmad itu mendapatkan Imam Ahmad wal arba'atu dan imam yang keempat. Wa zada Ahmad dan Ahmad itu menambahi wal asabiu dan jari-jari itu sawaun sama saja. Kuluhunna tiap-tiap dia jari-jari tadi asrun 10 asrun minal ibil. Nah, diperjelas adalah 10 unta, 10 dari unta. Wa sawahu Ibnu Huzaimah telah mensahihkan hadis ini Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarudi dan Ibnu Jarud. Nah, kalau di periwayatannya si Imam Ahmad itu tidak berhenti pada fil mawadihi khamsun wal khamsun minal ibil, tidak begitu, tapi ada tambahan wal asabiu sawaun kuluhunna asrun minal ibil, 10 dari unta. Wa sahahu Ibnu Huzaimah tadi ini pun juga tidak disebutkan ciri-ciri untanya bagaimana, yang penting pokoknya unta lebih mudah. Wa anhu dan darinya, masih dari Amr bin Su'am, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aklul ahli dimati, tebusan ahli dimah, ini orang kafir dimi terkenal ya, kafir yang ada perjanjian dengan muslimin, ada perlindungan dengan muslimin. Ini kafir tapi tidak melakukan, tidak mau masuk Islam, tetapi dia tidak mengganggu Islam tapi tunduk. Dia di bawah kepemimpinan Islam, dia mau membayar jizyah atau membayar pajak. Jadi orang diajak Islam tidak mau, tidak diperangi. Nah, bagaimana kamu tidak mau Islam tapi kamu tidak keluar dari pemerintahan Islam dan kamu harus membayar jizyah, maka kamu akan diayomi di bawah naungan pemerintahan Islam. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di Madinah mengadakan perjanjian dengan Bani Nadir. Tapi akhirnya Bani Nadir kan ingkar, sehingga terjadi peperangan yang besar. Nah, perang Khaybar itu yang memakan waktu lama, perang Khaybar sampai mengepung benteng-benteng Khaybar, sampai orang-orang di dalam benteng itu dibikin takut oleh Rasulullah. Cadangan makanan-makanan disuruh merusak, dan pohon-pohon kurma sebagian sudah tidak berbuah itu oleh Rasul disuruh bakar. Jadi mereka khawatir lah, nggak bisa keluar, kalau keluar dia terbunuh, dan akhirnya sampai menyerahkan diri. Dan mulai dari itulah muslimin mulai kaya ini, mulai karena rampasan luar biasa, sampai tanah-tanah dan kebun anggur dan kebun kurmanya, masya Allah. Dan Rasulullah mengerjakan hasil daripada bagiannya itu digarap oleh orang-orang Yahudi. Ini di bawah pimpinan itu. Tapi dasar mereka ya sudah. Dah kafir dimi itu, kafir yang tidak mengganggu kita.
tapi mau tunduk patuh dengan kepemerintahan muslimin. Nah, dulu itu kan orang yang menjalankan agama tidak baik itu perkosa, diperangi. Dulu orang menjalankan Islam kok tidak baik, tidak mau menjalankan din, tidak sunanullah iqamatil haq, tidak menjalankan surat Allah untuk mendirikan satu yang hak. Iqamatul haq itu adalah iqamatul Islam. Nah sekarang kan kebalik, orang-orang yang berpegang teguh iqamatul haq itu justru yang malah sing rekoso. Kafir dhimmi itu dendanya ya, aklunya itu nisfu aklil muslimina, separuh dendanya atau tebusannya orang-orang muslimin. Jadi kalau muslimin tadi ya mungkin tebusannya 10 ekor unta maka 5 menurut hadis ini. Warwahu Ahmadu, dan meriwayatkan Imam Ahmad, wal arba'atu, dan imam yang 4, walaftu dengan lafat Abi Dawud, lafadznya Abi Dawud, diatnya tebusan atau dendanya itu al-mu'ahidi ya, orang kafir yang ada muahad, ada perjanjian dengan muslimin, nisfu diatil hurri ya, separuh diatnya orang-orang yang merdeka. Perjanjian muslimin bisa jadi orang-orang muslimin menjadikan kafir dhimmi kepada kafir-kafir yang ada keperluan dengan kita, baik secara organisasi kalau sekarang atau secara pribadi. Misalkan itu ya, situasi perang, terus saya ada hubungan antara orang kafir soal-soal perdagangan mungkin, atau soal-soal muamalah yang lain. Ada orang kafir itu bertamu kepada saya untuk menyelesaikan urusan perdagangan, bukan urusan perang. Lah maka orang ini tidak boleh dimusuhi dan tidak boleh dibunuh karena di bawah perlindungan muslimin, perlindungan saya. Kalau dibunuh nanti menjadi sama memperdekakan budak, terus kemudian membayar denda yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, atau dia tidak punya uang itu, maka siang Syahro ini mutatabian, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 59 dino ada halangan, dia balik ini dari tempat satu lagi, sangat tidak, misalkan 60 hari. Tapi kalau ngambil yang 58 hari, 1 bulan ada 29 bulan. Nah ini separuh kafir dhimmi diatnya. Nah yang di sini nih masih ada tambahan Nasai, aklul mar'ati ya, tebusannya orang mar'ah, seorang perempuan, mislu aklil rojuli ya, semisal tebusannya orang laki-laki, bodoh. Hatta ya beluh, sampai sehingga sampai asulusa min diatiha, sulusa sepertiga ya, dari 3 asulus sepertiga, sulus itu sepertiga, asulus sepertiga min diatiha, dari diatnya. Wasohahu Ibnu Huzaimah, dan mensahihkan Ibnu Huzaimah ya. Mudah ya dipahami untuk babak ini. Ini artinya aklun-aklun ini aklun-aklun bunuh. Ini kan membahas soal kriminalitas ya, pembunuhan ya. Jadi kalau ada kafir dhimmi terbunuh ya, maka denda itu separuh daripada orang muslimin. Nah kalau muslimin kan
betul-betul membunuh kan bukan 10 ya 100 sama 100 berarti 50. Nah, kalau gini perjanjian jatah gitu. Dimana orang-orang kafir yang ada perjanjian muslim maka separuh dari diatnya orang merdeka. Kalau orang merdeka kan ya 100 tadi, berarti ya sama 50. Jadi laki-laki dan perempuan membunuh maka dendanya sama, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Wasohabu Ibnu Huzaimah. Ini hukum-hukum ini akan berjalan kalau kepemerintahannya adalah kepemerintahan Islam. Kalau ulil amri minkum, ya, ulil amri itu yang mempunyai urusan minkum dari kalangan kalian. Kum di situ adalah muslimin, ya, orang muslimin. Tidak pernah. Karena orang muslimin itu ya diangkat kepemimpinannya ya oleh orang-orang muslimin. Mereka bermusyawarah untuk mengangkat satu kepemimpinan dan yang mengangkat itu adalah orang muslimin. Karena kalau orang muslim mengangkat pemimpin dan mengangkat pemimpin itu adalah salah satu ibadah. Seorang kafir mengangkat pemimpin, nggak punya tahu, ilmunya kawan. Akhirnya yang ada ya mingkumnya dihilangkan menjadi mingkem mingkum jadi mingkem. Ulil amri mingkem ya repot. Ya. Terus selanjutnya hadis yang ke 1033 wa anhu dan darinya. Oh, semuanya dari Amr bin Syu'aib. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqlul sibhi. Tebusan atau denda sibhi yang serupa atau seperti al-amdi, orang yang sengaja, mughalladun, yang dibebani, mislu aklil amdi, semisal bebanan seorang yang amdi. Amdi ini kebetulan di sini ada keterangan, saya belum ngerti artinya amdi. Saya baca ini amdi. Walanya ketul dan tidaklah yang talu dia itu membunuh sohibuhu, sohibnya. Nanti sohib itu ya temannya atau saudaranya atau ya akrabnya. Dalika yang demikian itu. Kan bahwasanya yanzua itu kan melompat, artinya melompat. Siapa yang melompat? Asyaitonu, syaitan. Oh, jadi membunuh, tidak boleh membunuh sahabatnya. Kalau terjadi seperti itu, dia keloncatan setan. Fatakunu, maka menjadilah dimaun, darah, baina di antara nasi manusia, fi ghairi dorinatin, ya, pada selain permusuhan. Wala hamli, dan tidaklah membawa silahin senjata. Akhrajahu, telah mengeluarkan Darul Qutni was do'afahu, dan telah mendoifkannya. Hadisnya doif. Jadi seorang yang amdi tadi kesengajaan gitu. Kalau bahasanya bahasa di sini ya sengaja nih. Aklun sibghil amdi. Kalau yang biasa dipakai itu kan muta'amidan, sengaja itu. Ini muta'amidan. Seperti bahasa-bahasa yang tidak sering dipakai, ini bahasa-bahasa yang asing. Jadi apa? Denda seperti sengaja dalam pembunuhan itu dibebani seperti aklil abdi, seperti
ya dendanya kesengajaan. Dendanya kesengajaan. Orang yang samar-samar dalam pembunuhan, di antara sengaja dan tidak, dia melemparkan sesuatu tidak menginginkan dia tapi kena dia. Lemparnya itu sengaja tapi untuk ke dianya tidak. Ini dendanya dibebani sama dengan orang yang sengaja, bodoh, orang yang sengaja. Kalau membunuh muslim muta'amidan fajaza'uhu jahannam. Bayarnya jahannam. Bayarnya jahannam. Tetapi ada juga tidaklah dia itu membunuh saudaranya sesama muslim. Kalau terjadi seperti itu, wah, berarti dia itu keloncatan setan. Bahasa kita kasurupan. Orang itu baru kasurupan setan. Bisa. Jadi memang setan itu bisa masuk ke darah-darah manusia, itu bisa. Apa kok setan? Setan itu pokoknya semua yang orang itu menghalang-halangi dari jalan Allah, yaitu setan. Bentuknya apa saja, kalau dia itu menghalang-halangi dari orang ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu setan. Ini ketaatan setan. Maka menjadilah darah-darah di antara manusia. Ada selain permusuhan, betul permusuhan, tapi terjadilah. Dan kadang-kadang tidak membawa senjata, ya, tidak permusuhan, tidak pakai senjata, sama saja. Lalu matanya orang gedang, saya membunuh tidak pakai tembak, lah bukan tembaknya kok dia membunuhnya. Hampir selesai kitab ini. Kita lanjutkan hadis yang ke-1034. Ganti rawi sekarang. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Qotala membunuh rajulun, seseorang kepada rajulan, seorang yang lain, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang membunuh orang lain, terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia tahu diatnya, dendanya itu isnai asyara alfan, 12.000. Wallahu alam dinar atau kan dirham. Rawal arba'atu wa rojaha, dan merojihkan Anasai Nasai wa Abu Hatim irsalahu, untuk apa ya, kemursalan hadis ini. Hadis ini termasuk tergolong hadis yang mursal atau tergolong hadis-hadis yang dhaif. Jadi ada keterangan 12.000 apa hadis ini. Hadis terakhir dari bab ini. Wan Abi Zimsata, dan dari Abi Zimsah radhiyallahu anhu qala, Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i, dan bersama itu ibni, anakku, bawa anak saya. Faqala, maka bersabda Nabi, man hada, ini siapa? Qultu, aku menjawab, ibni, anakku ya Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi bihi, dengannya, dengan anak tadi. Qala, bersabda Nabi, amma adapun innahu, sesungguhnya dia itu la yajni, tidaklah dosa, alaika, atasmu, wala tajni, dan tidaklah dosa, alaihi, atasnya.
ini urusan urusan pembunuhan ya. Dia membawa anak dan anak itu tidak berbuat untuk membunuh, dia membunuh. Nah, terus kemudian mau diambil alih untuk anak ini sebagai pembunuhannya. Aku berrelasi dengannya. Maka Rasulullah mensabdakan, ama innahu la yajni ya, dia itu tidak ada dosa kok alaika atasmu. Nah, dan juga tidak ada, dia itu juga tidak, engkau juga tidak ada dosa atas dia yang bunuh orang lain. Nah, maka dalam ayat itu adalah, kalau dalam keterangan itu waziratu wizra ukhra, tidak ada tanggungan dengan tanggungan orang lain, adalah ditanggung sendiri, jangan digantikan dengan orang lain. Sebagaimana kita membunuh terus kemudian dilimpahkan kepada orang lain, itu tidak bisa. Ya sudah, dosanya ditanggung sendiri dan dendanya pun juga ditanggung sendiri-sendiri. Mencari. Cuman hadis ini tidak begitu sahih. Rawu Nasai mendapatkan Nasai wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa Sohahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud dan Ibnul Jarud. Alhamdulillah tentang kriminalitas dalam pembunuhan ini ya, meskipun kita tidak bersinggungan dengan orang-orang pembunuh dan kita tidak biasa menghukumi orang-orang terbunuh, paling tidak ya, kita ada ilmu itu harganya mahal ya, harganya mahal sampai Allah menghargai orang-orang beriman itu di atas derajat sama-sama beriman dengan orang-orang tidak beriman, dinaikkan derajatnya. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan, mengangkat orang-orang yang beriman derajatnya, lebih mengangkat derajatnya lagi orang-orang yang beriman. Kan kelihatannya tidak penting ngaji ini, apalagi ngaji kitab tadi kudu sabar. Sabar. Nah, rambutan sabar nih, mboten telaten lah. Kok hadisnya memang podo-podo, memang begitu. Ngaji kitab itu justru hadis satu sama lain itu saling menguatkan, tidak mencomot sini, tidak mencomot sana, tidak mencomot sana. Dan saya lebih senang kalau ngaji seperti ini tuntas. Misalkan bab wudu, jadi bab wudu itu semua hadis itu ada di kitab itu, kita pelajari semua sehingga melihat praktek wudu orang lain itu kita tidak hilang. Oh, memang beda lah, saya membaca di kitab itu begini loh. Beda dicomot sana, comot kan sesuai dengan kemauan dia. Apa yang cocok dengan dirinya kemudian disampaikan, tidak cocok kali ini kan tidak. Yang cocok tidak cocok disampaikan, loh kitabnya sudah jadi seperti itu. Dan itu kan lebih sempurna, babnya lebih sempurna. Maka bab diat, ya maka di bab diat ini juga lebih sempurna, walaupun ini tidak sesempurna dengan kitab-kitab yang besar seperti kitab-kitab Imam Muslim, ya, kitab-kitab Sahih Bukhari dan seperti itu. Tapi paling tidak kita sudah ngerti. Maka saya pesankan untuk ngaji kitab ini adalah khazanah ilmu, gudangnya ilmu kita akan tetap. Maka kita harus bersabar, harus bersabar. Kalau tidak sabar, nah, terus nanti untuk ini separuh-separuh nanti itu. Nah, wah, saya itu membaca loh tentang ini begini, tidak membaca hadis lain. Dalam bab yang sama hadisnya berbeda, kadang-kadang jadi padu. Tapi kalau belajarnya sempurna, tidak harus sama dengan gurunya, tidak harus sama kok. Yang penting kan ada dasarnya, kan ada dasarnya. Aku itu bodoh, tidak harus seperti itu. Walaupun bagi orang-orang yang awam melihat orang-orang yang berilmu, kita kan ada kesempatan untuk saling belajar bareng-bareng. Ini yang sampaikan Bapak sekalian, insya Allah dia akan datang di bab selanjutnya. Bab dakwat dami wal qasamati, bab penggugatan soal darah atau pembunuhan dan sumpah, diambil sumpah, gugatan tentang sumpah. Ifa aku boleh ada astagfirullah wa bihamdihi. Assalamualaikum.